Makanya kalau jalan tuh pakai mata dong. Kamu tuh maunya apa sih? Aduh, kasihan. Sakit ya? Awas aja, aku balas baru tahu rasa. Kamu mau kemana? Kabur. Sana balik lagi nyokap sama bokap lo yang besok itu. Apa? Tarik kata-kata kamu sekarang juga. Ada apa ini? Diana? Keisha? Cukup. Hentikan. Kalian ini kada bosan-bosannya ya? Berantem terus. Pokoknya setelah tidur ini kalian berdua akan dihukum. Ayo semuanya siap-siap, kita akan segera berangkat. Dan jangan sampai kejadian kayak gini terulang lagi. Diana, Keisha, dengar gak? Iya, Bu. Aduh, ada anak-anak SMA. Sukabumi, harap bebas dan tertib, karena kami akan memandu kalian untuk mengelilingi museum ini. Proklamasi. Bagaimana perjalanannya? Menyenangkan? Perkenalkan saya Yasmin, pemandu kalian di sini. Persiapkan alat tulis kalian, karena kita memiliki sejarah yang begitu panjang untuk kita hafalkan. Urusan kita belum selesai ya? Hati-hati. Najis banget. Besok. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang berhasil terdesak. Keadaan di Jepang semakin memburuk, moral masyarakat menurun. Hal-hal yang tidak menguntungkan menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944, lalu digantikan oleh Jenderal Kunai Koiso. Menghadapi situasi yang gawat tersebut, Kunai Koiso bersama tentara lain berunding tentang memberikan janji kemerdekaan. Ini merupakan hasil janji kemerdekaan. Baik, sekarang kita akan menuju ke sana. Ini merupakan momen bahagia untuk kita semua, namun bagi mereka, ini menjadi trauma yang sangat mendalam. Karena pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertamanya di Hiroshima. Kemudian, di hari berikutnya bom atom kembali dijatuhkan di Nagasaki. Fase ini menjadi faktor pendukung kemerdekaan Indonesia. Sudah dicatat? Mari kita lanjutkan ke sejarah berikutnya. Ups, punya mata kan? Nah,
setelah kejadian itu, akhirnya golongan muda memutuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang lagi kamu cari? Enggak bu, gak apa-apa kok. Oke, kalau gitu, Mohon perhatian, 10 menit lagi museum ini akan ditutup. Para pengunjung dipersilakan untuk mengosongkan museum. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan terima kasih telah berkunjung. baik kalau begitu, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kunjungannya. Hati-hati di jalan ya. Aduh, gimana ya? Perasaan aku ada deh. Oh, gimana ini? Di sini juga nggak ada. Bro, Bapak punya hadiah buat kamu. Hadiah apa pak? Sekarang kamu bisa internetan tanpa harus pinjam HP tetangga. Ya, walaupun Bapak harus nabung dulu berminggu-minggu. Tapi Bapak yakin, dengan HP ini pasti kamu lebih giat lagi belajarnya. Bapak makasih banyak. Pak, maafin Keisha. Halo? Nggih. Keisha nggak apa-apa kok pak. Nangis sedikit gak ngaruh. Kembalikan HP-ku. Gak semudah itu. Apalagi sih? Emang lo gak nyadar udah nyewa gue apa? Kan kamu yang nyewa HP-ku. Oh, ya udah kalau mau dibalikin. Enggak, cepat kembaliin. Itu HP-ku. Minta maaf dulu, dasar cewek gak tahu diri. Dia mas cewek kamu. Aduh, gimana ini? Lu sih nggak bisa diam. Wah, kamu mau ambil HP-ku. Yaudah. Ini berdiri lagi ke depannya. Ih, kok aku? Udah duluan. Nanti keburu datang nih tugas. Tahu lagi yang dimarahin. Malah bengong. Ayo. Emang tadi tangannya gitu ya? Udahlah, nggak usah dipikirin. Wah, kok tangannya berubah? Ya udah, sana lo benerin. Gak mau? Kamu aja yang benerin. Oh, takut ya? Enggak. Ya udah, sana benerin. Itu apaan? Itu gerak sendiri. Apaan sih? Parah banget dah. Buruan, gue pengen balik. Permisi nak, numpang lewat, salah posisi, punten ini Maya. Sekarang kita sedang diserang oleh sekutu. Di sisi lain, peta juga mulai mengintervensi. Bagaimana kalau kita berikan saja janji kemerdekaan kepada Hindia Belanda? Baiklah, kita tidak punya pilihan lain. Paham? Saya melakukan kawan ini untuk memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Tunggu, apa maksud Anda tiba-tiba memberikan janji kemerdekaan? Jangan berburuk sangka, ini yang terbaik untuk Indonesia. Iya, tenang saja. Bagaimana kalau kita membentuk badan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia? Dengan badan itu, kalian bersama-sama menyelidiki hal-hal yang menaik kemerdekaan Indonesia seperti ekonomi, politik, dan sosial. Saya setuju. Kalau begitu, sekarang saja dibentuk kepengurusan PBPKI. Bagaimana kalau kau saja, Rajiman Widioningrat saja yang menjadi ketuanya? Baiklah, saya bersedia.
mereka bisa ngomong ya? Udah yuk, kita pulang aja. Bentar, ini gak mungkin mereka bisa ngomong. Hei, apa yang kalian lakukan? Kami, tolong ampuni kami dulu. Kami tidak sengaja menjatuhkanmu. Tolong ampuni kami. Abang lagi gila. Lihatlah, kita sedang diserang. Cepat pergi dari sini dan pergi rumah. Mereka harus paling aktif. Bung Karno, ada sebuah surat milik pemerintah Vietnam. Bukankah itu markas besar tentara Jepang di wilayah selatan? Biar ku baca. Pertemuan darat membahas kemerdekaan. Begitu pada suratnya? Atau mereka melakukan depan lagi? Tidak, Bu. Mungkin saja kali ini benar. Hiroshima dan Nagasaki telah diratakan oleh bom atom. Jepang telah kehilangan sebagian kekuatannya. Bung Karno, apa kau sudah membaca surat dari tentara Jepang? Ini adalah kemenangan kita. Jadi Jepang sudah kalah. Jangan terlalu berekspektasi panjang dulu. Kita harus tetap waspada. Mari bersiap untuk pergi ke jalan Vietnam. Aku tahu. Ini adalah saat di mana Jepang benar-benar menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Mereka berjanji bahwa tidak akan ada yang menghalang-halangi kemerdekaan negara Indonesia. Maka dari itu, mereka merencanakan pembentukan panitia baru, Dokoritsu JP Casaka, yang rencananya tanggal 7 Agustus 1945, badan ini akan mengatur mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Pancasila yang selama ini kita tahu, disinilah awal mulanya. Bangsa Indonesia ingin merdeka, meskipun tuan-tuan menghalangi dengan bom atom dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika maupun Inggris. Kita akan tetap merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka. Kami mengandung kemerdekaan sebuah kami ialah merdeka atau mati. Jika Tuhan menyerang kami dengan pedang dan bom meriam, maka kami akan melawan, berkelahi sampai mati hingga kemerdekaan ada hal yang pasti. Yakinlah tuan-tuan, tidak ada yang dapat mematahkan kami. Bersama Tuhan, kita pasti merdeka. Sekarang kita memasuki sesi berita. Bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki memiliki dampak yang cukup serius terhadap Jepang. Perang sengit antara Jepang dan sekutu akhirnya menemukan titik akhir. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kami sudah mendengar berita yang sedang terjadi. Sebelum mereka mengambil kemenangan ini, mari kita segera kemerdekaan ini. Tidak perlu terburu-buru. Jepang sudah terdesak.
Bukan hanya kita yang memerangi mereka, tidak akan ada yang berubah bila kita melakukan secara perlahan. Bangsa ini sudah siap menerima, tidak perlu banyak persiapan. Jika kita memiliki kesempatan, maka ambil dan jangan biarkan kesempatan itu hilang begitu saja. Kita tetap kukuh. Ini adalah perjanjian antara dua negara. Bagaimana jika mereka marah terhadap kita karena telah merusak perjanjian? Mereka yang selalu merusak perjanjian itu. Merdeka sekarang atau tidak sama sekali. Kenapa nggak langsung diproklamasiin aja sih? Ya nggak semudah itu juga. Banyak hal-hal yang harus diberesin dulu. Lagian ini kan perjanjian. Kita nggak boleh melanggar perjanjian. Ya terus kalau Jepangnya yang melanggar gimana? Kita tidak punya pilihan lain. Kita akan membawa Soekarno dan Hatta. Kang Mas, apa semuanya harus seperti ini? Golongan muda benar, kemerdekaan sudah ada di depan mata. Berhenti untuk keras kepala, Mas. Kita harus tetap menunggu. Apa lagi yang mau tunggu? Kesempatan tidak akan datang dua kali, Mas. Kang Mas, jangan bilang kau telah disuap oleh mereka. Istriku, terima kasih untuk selalu menemaniku dalam kondisi apapun. Aku akan memastikan kemerdekaan kita itu nyata, tanpa harus adanya korban, tanpa harus adanya pertumpahan darah lagi. Aku tidak mungkin melakukan seperti apa yang kau katakan. Aku melakukan ini untukmu, untuk Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang seperti ini? Kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Tempat pengasingan. Apa yang saudara maksudkan? Kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah. Kami akan ikut. Kang Mas, Percayalah, aku akan memastikan kemerdekaan kita itu nyata. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju usulan ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, bunuh kau. Sepertinya Bung tidak percaya. Apa-apaan ini? Tidak apa-apa, Bu. Kami cuma ingin memproklamasikan Indonesia secepatnya. ya saya tahu itu. Tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula, kalau Kang Mas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, pastinya mempunyai alasan tersendiri. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang? Saya akan menjamin keselamatan mereka. Saya juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
akan cepat kembali ke Jakarta dan sampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin saya. Sebelumnya, terima kasih banyak, Saudara Soekarno. Setelah semua perdebatan yang ada, akhirnya Indonesia merdeka dari penjajah. Sayuti Melik membantu mengetik teks proklamasi yang Soekarno dan Hatta sedang rangkai. Di sisi lain, bendera yang akan dikibarkan sedang dijahit oleh Fatmawati dengan sempurna. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kamu kenapa? Sakit? Gak apa-apa. Keisha, maafin aku ya. Maaf, kamu gak kesurupan kan? Ngeliat perjuangan mereka, gue jadi sadar sama apa yang gue lakuin selama ini. Terutama lo. Selama ini gue selalu ngehina lo. Orang desa lah, kampung lah. Sementara mereka, padahal berasal dari berbagai golongan. Tapi mereka nggak selalu dijelekin. Malah mereka berjuang mati-matian untuk memerdekain negara ini. Maafin gue ya. Ya ampun Diana. Sini. Orang kamu gak usah pukul. Bercanda. Diana, ini siapa? Dari mana saja kalian? Udah. Ini hukuman buat kalian, karena kalian udah berantem sebelumnya. Jadi hukumannya, kalian harus merangkum sejarah kemerdekaan negeri ini, dari mulai Hiroshima Nagasaki sampai proklamasi. Bisa